Saudara tahu nggak bahwa manusia itu nggak bisa terlepas dari rasa khawatir dan takut. Karena memang kita udah di-set oleh Tuhan tuh punya rasa khawatir dan takut. Tapi seringkali yang jadi problem adalah ketika ketakutan dan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Dan saya tahu nggak bahwa ada satu kunci yang seringkali anak-anak Tuhan lupa. Ketika kita ada di situ, ketakutan dan kekhawatiran itu akan sirna dari hidup kita. Yaitu apa? Yaitu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saya tahu, I just sense kayak some of you lagi dikuasa oleh ketakutan dan kekhawatiran akan hidupmu. I don't know what is that. Tapi sadarilah bahwa ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, takut dan khawatir itu kayak es dijemur di atas matahari. Just melted. Yang muncul adalah iman. Yang muncul adalah pengharapan. Yang muncul adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kalau saudara nggak get connected to His presence, you miss something. Kalau saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kenapa saudara hadir pada pagi hari ini? Just come into His presence, connect to Him. Arahkan hatimu, just connect. Izinkan Dia bekerja dan izinkan Dia melunturkan semua ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupmu. Just melted like ice yang dijemur di tengah terik sinar matahari. Dan saat ini, in His presence, arahkan hatimu sekali lagi. Just izinkan Dia, izinkan Roh Kudus bekerja saat ini, touch every one of you in Jesus name. Kita mungkin sedikit lama dalam worship, it's okay. Izinkan Dia bekerja. Syukuraba takana rodobosa kadaba kadalaba dakara. Terus angkat suaramu. Jangan lihat kanan kirimu, tundukkan kepalamu, angkat tanganmu, angkat hatimu. Ucapan syukur. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, ucapanmu nyembah dalam bahasa roh. Boshekiralaba. Kendalaba shekedalaba. Kamu siapa? Angkat tanganmu. Receive. Syukuraba kandaba raba karaba. Just feel your presence. You want more of God. You want more of God. You always want more of God. You always want more of God in your life. Then receive more. Right now, receive. Just receive. Just receive. Just receive. Just receive. Just receive. Just receive. Terima. Terima. Terima kepenuhan itu. Terima. Syukurababa, syakaralaba, salalabakaralaba. Terus just come flowing in your life. Receive, receive, receive. Syakarabalaba. Kau selalu ingin memberi lebih buat Tuhan. So right now, it's time for you to receive more from Him. In Jesus' name, right now. Syukurabo, dokorobo, syakaralaba. Receive more, 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 more. Syoroboke. Receive more, 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 more. Receive more, 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 more. Oh, thank you, Lord. Receive more, 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 more. Lebih penuhi. Penuh sampai overflowing over your life, your heart. Shoroboke, kinaborshe, deke, rara, kinalada, karalada. God will bring you. Tuhan akan membawamu kepada pengenalan pada Dia dengan dimensi yang baru. Just prepare. Siapkan kantong anggurmu yang baru. Receive a new wine from God. In Jesus' name. New wine, new dimensions, new wine. Receive it in Jesus' name. In Jesus, receive it in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, berkati dia Tuhan. In Jesus' name, in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu in your Zion, Lord. In your Mount Zion in this place. In your habitations. Rumah kediaman-Mu di tempat ini. Kami mau mendengar pesan-Mu. Kami mau buka hati kami
mempunyai hati seorang murid yang mau belajar. Dan kami izinkan Roh Kudus bekerja untuk menjamah kami, merubah cara berpikir kami, mindset kami. Dan urapi hamba-Mu bisa memberikan pesan dan bahasa sederhana, mudah terima dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima pesan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, 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 amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Selamat pagi, shalom. No, it's not pagi lagi ya sebenarnya ya. So senang kembali bisa kembali ke dalam rumah ini. Yes, thank you for having me. Saya membawa salam dari gereja kami, GKS Balikpapan, kepada setiap saudara. Salam hangat, salam kasih. Dan saya melihat banyak wajah-wajah baru di tempat ini, amin. Welcome home. Buat saudara yang belum tertanam di dalam sebuah gereja lokal, so I hope you find that one in this place. Saudara menemukan rumah rohani itu di tempat ini, amin. Sudah siap untuk menerima dan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari saya undang setiap kita untuk mengeluarkan catatan saudara. Saya diberitahu tema gereja kita di bulan ini, di Oktober ini adalah Marketplace Invasion. Dan saya mau beri judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah berbeda yang relevan. Berbeda yang relevan. By the way, siapa yang tadi ngalami hadirat Tuhan? Wah, so good ya. Pak Sendra tahu aja, Pak Sendra udah kasih kode aja. Awesome. Awesome. Berbeda yang relevan. Oke. Satu kali Yesus tampil dan memberikan sebuah khotbah yang sangat luar biasa kepada murid-muridnya. Kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada waktu itu, yang dikenal dengan khotbah di bukit. Saudara pernah dengar ya? Di dalam khotbah itu Yesus mengatakan sesuatu yang sangat powerful dengan menggunakan sebuah metafora. Metafora itu adalah kata-kata yang menggambarkan dua hal yang berbeda tetapi punya sifat yang sama, jadi sebagai suatu kiasan atau analogi. Ini supaya kita juga belajar firman Tuhan. Di dalam Alkitab, Yesus sering menggunakan menggunakan metafora ketika dia berbicara atau dia mengajar. Contohnya apa misalnya? Yesus adalah pokok dan kita adalah rantingnya. Itu metafora. Kita bukan ranting, tapi metafora sama. Kita tuh, Yesus adalah pokoknya, kita adalah rantingnya. Yesus adalah gembala, kita adalah domba-dombanya. Kita ini manusia bukan domba, tapi metaforanya adalah kita tuh adalah domba. Dia adalah gembala, sang gembala agung kita. Apalagi firman Tuhan yang ditabur sebagai benih. Kita nggak lihat benihnya, itu sebagai sebuah metafora. Artinya kata-kata yang menggambarkan dua hal yang berbeda tapi punya sifat yang sama sebagai sebuah kiasan atau analogi. Nah, di dalam khotbah di bukit ada sesuatu yang sangat menarik dan powerful. Yesus mengatakan begini. Di Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Ini metaforanya, saudara dan saya adalah garam. Kita ini bukan garam ya. Kita ini manusia, tapi metaforanya adalah, analoginya bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Ini sebuah metafora lagi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga dia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus mengajarkan dan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Dia tidak mengatakan bahwa, hey, kamu nih bisa menjadi garam dan bisa menjadi terang dunia. Dia tidak mengatakan itu. Dia tidak mengatakan bahwa kamu nih mungkin adalah garam dunia, kamu nih mungkin adalah terang dunia. Dia tidak mengatakan itu. Dia tidak mengatakan bahwa kamu boleh punya pilihan untuk menjadi garam
dan kamu boleh punya pilihan menjadi terang dunia atau enggak. Dia tidak mengatakan begitu. Tapi dia mengatakan dengan jelas bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini adalah sebuah pernyataan yang jelas, sebuah identitas yang diberikan buat murid-muridnya. Yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Nah, garam dan terang ini ada sebuah metafora yang menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Menggambarkan keberadaan kita dan menggambarkan bagaimana kita seharusnya hidup di dalam dunia ini. Saya ulang sekali lagi, ini adalah sebuah metafora buat setiap kita bahwa ini adalah menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Menggambarkan keberadaan kita dan menggambarkan bagaimana kita harus hidup seharusnya di dalam dunia sebagai anak-anak Tuhan. Karena garam dan tawar itu sangat berbeda di antara keduanya. Terang dan gelap apalagi. Ini sangat berbeda di antara keduanya. Tetapi garam dan terang itu tetap relevan keberadaannya. Nah, di sini dikatakan ada kata dunia di sini. Katakan sama saya dunia. Nah, keberadaan dan garam dan terang itu sangatlah signifikan ketika dia berada di dalam dunia. Dunianya di mana? Ya dunia di mana kita berada, termasuk di dalam marketplace. Karena ini lagi bicara tentang invasi ke marketplace. Dimanapun saudara dan saya berada, disitulah keberadaan kita seharusnya menjadi signifikan. Karena garam itu kehadiran yang menjadi signifikan, terang kehadiran menjadi signifikan. Bayangkan kalau kita makan tanpa garam, apa rasanya? Bayangkan kalau kita berada dalam satu tempat penuh dengan kegelapan, kita nggak ada satupun yang kita bisa lihat di situ. Nah, gereja lokal adalah tempat di mana anak-anak Tuhan dilatih kerohaniannya, di mana anak-anak Tuhan itu menemukan identitasnya, di mana anak-anak Tuhan itu belajar menghidupi identitasnya. Tempat di mana anak-anak Tuhan itu diajar untuk menghidupi apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. It's a church, it's a local church. Dimuridkan sehingga pada akhirnya kita terang itu semakin bersinar dan bercahaya. Dan dunia itu adalah ladang sesungguhnya. Jadi gereja itu tempat pelatihannya, dunia adalah ladang sesungguhnya. Nah, coba bayangkan berapa banyak waktu yang kita habiskan, bandingkan itu ketika kita ada di dalam gereja maupun pada saat kita berada di dalam dunia. Itu bedanya sangat signifikan. Kita habiskan waktu di ibadah di setiap minggunya, hari Minggu 2 jam, mungkin 3 jam. Lalu home di tengah minggu. Setelah itu kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di dalam dunia. Nah, keberadaan kita di dalam dunia ini haruslah menjadi keberadaan yang berbeda, tetapi tetap relevan dengan dunia. Dunia itu seharusnya menjadi showcase buat anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh melihat sesungguhnya anak Tuhan itu seperti apa. Katakan amin. Bagaimana setiap hari dunia itu bisa merasakan buah-buah roh yang boleh tumbuh, boleh lahir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana pada saat kita berada dalam tekanan, kita dalam masalah, kita menghadapi tantangan, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Showcase-nya itu ada di dalam dunia. Bagaimana kita menghandle keuangan kita, bagaimana kita menghandle pernikahan kita, bagaimana kita menghandle keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana dunia melihat karakter kita, bagaimana dunia melihat apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita itu kita tepati apa enggak. Bagaimana dunia bisa melihat bahwa Tuhan dan keberadaannya itu benar-benar terlihat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana dunia boleh melihat favor Tuhan, itu ada dalam kehidupan kita, hikmat Tuhan ada dalam hidup kita. Itu semuanya adanya di dunia. Itu adanya semuanya berada di marketplace. Showcase-nya ada di situ. Makanya pada waktu Tuhan mengatakan bahwa karena dunia itu adalah showcase-nya, berarti dia minta kita, keberadaan kita itu seperti halnya garam dan seperti halnya terang. Bertingkah laku, bertindaknya, berkata-katanya, itu yang dilihat oleh orang. Sampai pada akhirnya di ayat 16 dikatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya orang melihat. Katakan melihat. Orang lihat. Kita tahu bahwa
Tuhan itu melihat hati. Betul ya? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu melihat hati. Sayangnya dunia itu melihat rupa. Sanakah maksud saya? Jadi dari sini kita belajar bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu harus termanifestasikan keluar. Menjadi bentuk rupa yang boleh dilihat oleh dunia sehingga pada saat dunia melihat perbuatanmu, mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Saya tulis sebuah quote gini, dunia bukan saja perlu mendengar tentang Yesus, dunia juga perlu melihat Yesus melalui kita. Saya ulang sekali lagi, dunia bukan saja perlu mendengar Yesus melalui kesaksian kita, cerita kita, sharing kita, tapi dunia juga perlu melihat Yesus melalui hidup kita. Nah, ini yang kita harus miliki sebagai anak-anak Tuhan, supaya pada saat keberadaan kita di marketplace, ada dampak di situ. Ada sesuatu yang berbeda di situ. Kenapa? Karena ada kehadiran kita sebagai terang dan garam dunia. Katakan amin. Nah, untuk bisa beda yang relevan, kita harus punya mindset ini. Yang pertama saya mau bagikan adalah, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Kita harus punya mindset ini bahwa Tuhan tuh mengutus kita ke dalam dunia. Di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan bahwa, lihat, aku mengutus kamu. Coba ngomong kanan kirimu, Tuhan mengutus kamu. Seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita nggak pernah didesain untuk kalangan sendiri saja. Kalangan sendiri saja. No. Tuhan mengutus kita untuk masuk ke dalam dunia yang digambarkan sebagai metafora sekali lagi, sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Nah, untuk bisa hidup di tengah-tengah serigala itulah Tuhan telah memberikan dua hal penting. Di poin pertama ini saya mau bagikan buat setiap saudara. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kata cerdik di sini harusnya ada di slide ini. Oke, ini ada di sini. Itu apa sih maksudnya? Wise, bijak, savvy, saudara cerdas, sensible, orang punya cepat mengerti, prudent, penuh dengan pertanggungjawaban atau pertimbangan yang matang. Insightful, berwawasan yang luas. Jadi cerdik itu cepat mengerti akan segala sesuatu, pandai mencari pemecahannya, panjang akal, itu terjemahan dari kata cerdik. Nah, kata tulus itu maksudnya adalah pure, murni, sincere. Ada ketulusan di situ, innocent, gak bersalah atau tidak melakukan kesalahan. Bersih hatinya, jujur, tidak berpura-pura, tidak punya hati yang serong. Itu arti kata tulus. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa dua hal yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah supaya, kamu harus cerdik, berbicara tentang pikiran, mindset kita. Ada kebijaksanaan di situ, ada wawasan yang luas di situ. Ada orang yang mudah mengerti dan punya penuh dengan pertimbangan. Tapi di satu sisi yang lain juga harus punya ketulusan berbicara tentang hati kita. Punya hati yang jujur, hati yang murni, hati yang gak pura-pura, hati yang gak bengkok dan yang gak serong. Yang mengerti katakan amin. So how we attract the world attention? Bagaimana kita menarik menarik dunia, perhatian dunia kepada anak-anak Tuhan. Become smart, be smart, and be wise. Pada saat kita cerdik, pada saat kita bijaksana dengan hikmatnya Tuhan, itu akan menarik perhatian dunia. Gila ya dia ya, dia kok bisa berpikir seperti itu ya. Ada attention yang akan menarik perhatian dunia. Tadi pagi saya bilang bahwa orang dunia itu banyak yang pintar, tapi nggak banyak yang berhikmat. Ngerti maksud saya? Orang dunia banyak yang cerdas, sekolahnya tinggi, tapi nggak banyak mereka yang punya hikmat. Yang hikmatnya datangnya daripada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya koneksi yang tidak terbatas dengan sumber hikmat itu, yaitu Tuhan sendiri. Nah, saudara kalau punya koneksi yang hebat itu, kita harus pergunakan itu. Tadi pagi saya bagikan
mintalah hikmat sama Tuhan. Maka dia akan memberikan kepada setiap saudara dengan cuma-cuma dan tidak akan pernah menolak saudara. Nah kita punya sumbernya. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita punya sumbernya. Nah itulah hikmat Tuhan itu yang bisa membuat setiap kita menjadi berbeda. How we make them stay close to us. Bagaimana kita membawa dunia itu tetap dekat dengan kita, anak-anak Tuhan. Be sincere, be pure. Kenapa? Karena dunia ini sulit cari yang ketulus, cari yang murni, cari yang tidak bengkok hatinya. Udah agak langka sekarang. Dan mereka harus menemukan itu di dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Nah pertanyaan saya gini, pada saat kita sudah diutus ke tengah dunia, di tengah-tengah serigala, mau ngapain nih? Kan begitu ya. Nunggu dimangsa gitu. Apa kita diam aja? No. Tuhan mau pakai setiap saudara dan saya berada dimanapun Tuhan tempatkan kita. Untuk tadi, jadi terang dan jadi garam itu. Memberikan dampak, memberikan pengaruh. Menjadi jawaban buat dunia. Jadilah cerdik dan jadilah tulus. Katakan amin. Cerdik dan tulus itu harus jalan sama-sama. Atribut ini harus dimiliki oleh setiap saudara dan saya. Cerdik tanpa tulus, kita bisa mencelakakan orang. Gila licik, jadi licik ya. Licik banget dia. Cerdik tanpa tulus, jadinya licik. Kita bisa memperdaya orang, kita bisa mencelakakan orang. Tapi tulus tanpa cerdik, kita yang dicelakakan orang. Bodoh. Kita harusnya cerdik dan tulus harus jalan sama-sama dong. Berhikmat, cerdik, tapi di satu sisi kita punya ketulusan dan kemurnian hati kita. Nah dunia itu punya standar yang tinggi. Nah kalau dunia punya standar yang tinggi, nah pada saat kita berada di tengah-tengah dunia, kita bisa memberikan pengaruh. Apa? Jadilah cerdik dan jadilah tulus. Katakan amin. Nah tadi saya katakan, kita harus punya mindset bahwa Tuhan mengutus kita. Kita nggak bisa punya mindset bahwa itu bukan urusan saya, itu urusan pendeta, itu urusan pastor. Kita nggak bisa menyembunyikan diri kita dari dunia dan menolak keberadaan kita di dalam dunia. Nggak bisa. Karena kita pasti bersentuhan dengan dunia setiap hari. Nah memang garam dan terang itu memang adanya di dalam dunia, maka dikatakan dunia. Makanya bukan dikatakan garam dan terang gereja, bukan. Garam dan terang dunia, berarti keberadaannya harus ada di dalam dunia. Jadi mindset pertama kita punya bahwa udah gak bisa lari nih. Saya memang udah dipanggil Tuhan untuk ada di dalam dunia. Tuhan telah utus setiap saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kita harus punya prioritas yang berbeda dengan dunia. Kita harus punya mindset ini. Jadi sebelum kita bisa berdampak, kita harus memiliki prioritas yang benar dong. Karena salah prioritas bisa membuat ketidakseimbangan hidup kita. Katakan sama saya prioritas. Jadi prioritasnya mesti benar dulu nih. Matius 6 ayat 31-32 di dalam Alkitab yang mudah dimengerti. Saya pakai yang paling mudah dimengerti. Dikatakan gini, janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, atau apakah yang kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Semua orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya mencari hal-hal ini. Tuh, orang yang tidak mengenal Allah apa? Ya dunia. Bapamu yang di sorga tahu, katakan tahu, bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Bapak tuh tahu kebutuhan setiap saudara. Pastor tahu dari mana? Itu firman Tuhan yang ngomong tadi. Bapak tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap saudara. Dia tahu. Orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya mencari hal itu. Uang untuk dia makan, untuk dia minum, untuk dia apapun yang dia pakai. Tapi Bapak di surga tahu apa yang jadi kebutuhan setiap saudara. Ayat 33. Ini yang serunya nih. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah ini kan dahulu nih mengatakan prioritas. Dahulukan. Ada sesuatu yang harus diprioritaskan di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukan hal-hal yang baik yang dikehendakinya.
Sesudah semua yang lain yang kamu butuhkan itu akan diberikan kepadamu. Wow. Perhatikan kata carilah dan lakukan. Biasanya kalau kita cari, pilihannya kita ketemu apa enggak begitu ya. Tapi menariknya janji Tuhan dalam kehidupan kita, pada saat saudara mencari kerajaan Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu kebenarannya, maka yang dibutuhkannya buat setiap saudara dan saya, kita temukan bahkan diberikan kepada kita. Jadi prioritasnya mesti benar dong. Di dalam Amplified Bible dikatakan, but first and most importantly, seek atau aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, the attitude and character of God, and all these things will be given to you also. Tetapi yang pertama dan paling penting adalah mencari, berusaha mengejar kerajaannya dan kebenarannya. Yaitu apa? Caranya melakukan dan menjadi benar, sikap dan karakter Allah. Itu yang dikejar. Dan semua hal ini akan diberikan kepada kamu juga. Maka cari yang benar, maka semua yang kita butuhkan itu dalam setiap aspek dalam hidup kita diberikan kepada setiap kita. Amin. Nah, apa yang menjadi prioritas dunia hari-hari ini? Ya tentunya uang, kekuasaan, popularitas. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan. Di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, katakan rasa cukup, memberikan keuntungan besar. Wow. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Wow. Ayat ke-10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Apakah uang salah? Tidak. Cinta uang yang berbahaya. Rasa cukup menjadi salah satu rahasia terpenting untuk kita terbebas dari cinta akan uang. Pastor, saya mau punya usaha, saya mau punya mengekspansi, saya mau mengembangkan usaha, saya mau kerja tambahan. Salah nggak? Enggak. Yang jadi salah kalau itu sudah berubah menjadi cinta akan uang. Pastor, saya salah nggak kalau punya uang lebih? Enggak. Karena Alkitab nggak bilang begitu. Yang menjadi salah adalah ketika kita berburu. Berburu itu berarti kan ada prioritas yang berbeda. Pada saat saudara berburu uang itu membuat kita menyimpang dari iman, bahkan menyiksa kita dengan berbagai duka. Apa tuh? Pernikahannya jadi babak belur, keluarga jadi babak belur, hidup jadi berantakan, udah jauh dari Tuhan, gak gereja lagi ibadah, home juga udah gak ikut, udah hal rohani udah gak tertarik, prioritasnya jadi salah. Nah ini yang Tuhan gak mau. Ngerti gak maksud saya? Salah gak cari uang? Enggak. Karena Alkitab mengatakan di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah gak akan nambahinya. Jadi kalau itu berkat Tuhan, gak ada susah payah ditambahinya. NLT dikatakan, the blessing of the Lord makes a person rich. Berkat Tuhan yang membuat orang itu jadi kaya. And he adds no sorrow with it. Dia gak nambahin kesusahan-kesusahan di sini. Di dalam TPT dikatakan, true enrichment comes from the blessing of the Lord. Jadi kekayaan sejati itu datangnya dari berkat Tuhan. With rest and contentment in knowing that it all comes from Him. Dengan ketenangan dan kepuasan dan mengetahui bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Prioritas mesti benar. Ini dengar baik. Kalau kita prioritas salah, kita yang berburu uang, kita mengejar uang. Kalau kita mengejar uang, uang jadi kepala atas kita. Kita jadi ekornya. Kemana dia lari kita kejar. Dia ke kanan, kita ke kanan, dia kiri, kita ke kiri.
Padahal janji Tuhan buat setiap saudara saya, kita yang jadi kepala dan bukan ekor. Yang iya cuma depan doang. Dia kepala, kalau dia jadi kepala, kita jadi ekor, kita yang ikut kemana dia pergi. Tapi janji Tuhan buat setiap saudara saya, kita yang jadi kepala, uang yang jadi ekor. Jadi kemana kita pergi, uang yang kejar kita dong harusnya. Nah, gimana itu bisa terjadi? Kalau prioritasmu benar, uang yang kejar kamu. Tapi tentunya uang akan kejar kepada setiap saudara yang kepalanya kosong. Jangan, nanti uang kejar saya. Kalau kepala saudara kosong, uang akan kejar saudara. Maksudnya apa? Kalau saudara yang nggak ngerti apa-apa, uang gak akan kejar saudara. Saudara pernah dengar ini, Pastor Leo pasti pernah mengajar ini. Tuhan tidak pernah masalah kita memiliki uang. Tapi itu akan menjadi masalah ketika uang memiliki kita. Dan itu yang Tuhan gak mau. Jadi pada saat uang memiliki kita, berarti prioritas kita menjadi salah. Nah kalau kita ingin menjadi beda dengan dunia, prioritasnya mesti berbeda dengan dunia. Dunia cara mainnya gitu, kita punya cara main yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kenali kebutuhan dunia di mana kita berada. Selain kita mengenali caranya Tuhan bekerja, kita juga harus mengenali caranya dunia dong. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi jawaban buat mereka. Ini saya katakan kita menjadi relevan dengan dunia. Kita menjadi jembatan antara Tuhan dengan dunia dan dunia dengan Tuhan. Siapa? Ya saudara saya dong. Kita menjadi penghubung kebenaran antara kebenaran dengan dunia dan dunia dengan kebenaran. Siapa? Ya saudara dan saya. Apa sih perbedaannya antara 2000 tahun yang lalu? Antara ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi dengan keberadaan Yesus. Keberadaan ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi itu nggak relevan dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Tapi keberadaan Yesus pada waktu itu dia relevan dengan mereka. Yesus menjadi jawaban buat mereka. Jadi kemanapun Yesus berada, Yesus memberikan jawaban atas kebutuhan daripada mereka. Makanya nyambung. Nah jangan sampai kita punya mindset yang salah, kita jadi orang-orang yang bisa begitu serohaninya, tapi kita nggak nyambung loh sama dunia. Soalnya catat ya dengan baik nih, tidak peduli seberapa rohaninya kita, tapi kalau kita tidak bisa menjadi jawaban buat kebutuhan dunia, kita nggak jadi relevan loh. Nangkap apa maksudnya? Relevan tuh bukan soal pakai celana jean bolong, robek-robek, sneakers paling baru, Air Jordan, lalu jaket denim. Bukan itu relevan. Relevan ini adalah kita bisa jadi jawaban buat dunia nggak nih? Apa yang menjadi kebutuhannya mereka? Keberadaan gereja harus menjadi jawaban buat kebutuhannya dunia. Apa? Kebutuhan akan keselamatan yang kekal, kebutuhan akan kasih daripada Tuhan, kebutuhan akan kebenaran, kebutuhan akan tujuan hidup, kebutuhan akan identitas hidup, kebutuhan akan pernikahan, kebutuhan akan keluarga, kebutuhan akan pekerjaan, terobosan, mujizat, kelepasan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai gereja harus bisa jadi jawaban dong untuk itu. Ayo nih, relevan, nyambung. Dunia harus bisa melihat bahwa anak Tuhan tuh yang set the standard. Tadi saya katakan dunia kan punya standar tinggi. Kita lah harusnya yang menentukan standar itu. We have to set the standard and bring the standard high. Taruh standarnya tinggi. Di Matius 5 ayat 16 tadi dikatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di sini dikatakan terangmu. Coba kanan kirimu, bilang kanan kirimu, terangmu. Bukan terang Tuhan loh, terangmu. Artinya adalah kita yang jadi bejananya,
terang Tuhan tuh lahir dalam kehidupan kita. Kita yang jadi bejananya, terang itu jadi terangnya Tuhan, jadi terangnya kita, dan itu dilihat oleh orang. Terang itu terangmu. Jelas loh, terangmu. Di dalam Amplified Bible dikatakan, let your light, so shine before men. Wow. That they may see, katakan see, melihat your moral excellence and your praiseworthy, noble and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. Hendaklah terangmu bercahaya di depan manusia, sehingga mereka dapat melihat keunggulan moralmu, perbuatanmu yang terpuji, mulia yang baik, serta mengenali, menghormati, serta memuji dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang paling penting sih mereka melihat keunggulan moralmu, excellence. Perbuatanmu yang excellence. Kita banyak kan marketplace. Kita excellence enggak? Dalam moral, dalam apa yang kita lakukan. Kalau kita kerja 9 to 5 tango, apa bedanya sama dunia? Jam 5, jamnya pulang, jam setengah 5 udah pergi ke toilet siap-siap. Benerin rambut, udah mau siap-siap mau pulang. Apa bedanya sama yang lain? Disuruh lembur, hitung-hitungan. Apa bedanya sama dunia? Dikasih tanggung jawab lebih, Pak, ini kan bukan job desk saya, Pak. Padahal dia nggak tahu bahwa Tuhan lagi memberikan dia kesempatan memperbesar kapasitas dia dan kepercayaan daripada bosnya. Ini kan bukan job desk saya, Pak. Itu kan kerjaan si itu, Pak. Nah, kalau yang model begini, bagaimana bisa membawakan perbedaan? Ngerti gak maksud saya? Di mana bedanya? Pada saat lagi ada kesempatan, wah, ada Kang tahu nih. Yang ini kayaknya banyak yang gak tahu nih. Saudara, kesempatan, gue tilep dah, gak ada yang tahu dah. Siapa bilang gak tahu? Tuhan tahu. Ya kalau saudara lakukan itu, apa bedanya sama dunia? Kalau saudara kerja di kantor lalu saudara nggak bisa kendalikan dirimu, saudara marah-marah, saudara gebrak meja, saudara tendang kursi, apa bedanya sama dunia? Di mana keunggulan moralmu? Sehingga mereka memuliakan Bapa di sorga karena melihat perbuatanmu yang baik. Di mana? Saudara ngerti gak maksud saya? Tapi sebaliknya kalau saudara itu bukan tanggung jawabmu, tapi coba kamu kerjain, siapa? Saya beresin. Saudara under promise tapi over deliver. Jangan jadi orang terbalik. Bisa Pak, besok Pak, besok begitu tanya besok mana? Oh belum Pak, mana 2 hari kedua? Belum Pak, 3, belum Pak, seminggu belum Pak. Under promise, over deliver. Pak kasih saya 2 hari, baru 2 hari besok Pak udah selesai. Loh kok cepat? Iya Pak saya bisa. Itu baru anak Tuhan. Yang amin Pak Yonas aja. Excellence mana? Dan itu datang dari terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bikin sesuatu nggak salah-salah. Dengan segala daya upaya gimana ini bisa bagus. Saya kemarin di kantor saya, di kerja saya sama pemimpin saya, dia bilang gini, saya mau laporan konsolidasi mulai start Januari 2024. Semua perusahaan konsolidasi. Saya minta Januari. Saya bilang gak usah tunggu Januari, bulan depan laporannya ada. Saya bilang. Saya bukan nantang, saya sedang men-challenge diri saya. Gak usah sampai tunggu Januari. Nih bulan depan gue kasih laporannya dan saya deliver laporan. Gak usah sampai tunggu nanti, gak usah. Sekarang kalau bisa nih, saya kasih laporan. Kita harus punya mentalitas dan cara berpikir seperti itu. Keunggulan moral. Sehingga mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Tadi pagi saya cerita tentang Yusuf.
bahwa Yusuf disertai Tuhan dan apa saja yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Kenapa? Sebab dibuat berhasil itu adalah akibatnya. Sebabnya apa? Karena Tuhan menyertai si Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, rumah itu diberkati. Rumahnya Potifar diberkati, ladangnya diberkati. Apa yang dikerjakan diberkati. Di mana saudara berada, kalau saudara ada di situ, terangmu bersinar di situ, tempat di mana saudara bekerja diberkati oleh Tuhan. Bosmu akan melihat bahwa ada lu di jalan. Karena ada kamulah perusahaan ini bisa jadi lebih baik. Itu harusnya terang Tuhan kayak gitu. Jangan terbalik, gara-gara ada lu rusak semua. Enggak begitu. Kacau gitu. Bahaya. Lu haleluya terus, kacau balau ini. Enggak begitu. Tapi sebaliknya, karena ada kamu saya lihat, justru tempat ini diberkati Tuhan. Urusan-urusan yang susah dikasih sama kita. Kenapa? Karena kita punya hikmat Tuhan, punya sumber yang gak terbatas itu. Saya tahu bahwa saya ada begitu banyak persoalan yang diberikan sama saya. Kalau kita punya sikap hati yang salah, gua mulu. Enggak, justru karena dia lihat ada sesuatu dalam kehidupanmu, pemimpinmu, maka semuanya dipercayakan. Nih, kasih lu. Dan kita menyelesaikan dengan hikmat Tuhan. Kita bisa gak? Mungkin kita gak bisa, Tuhan tolong. Aku minta hikmat-Mu Tuhan. Aku gak bisa, aku gak ngerti nih. Tapi aku yakin bisa. Tuhan kasih aku hikmat. Dan firman Tuhan pada saat kamu minta hikmat itu, dia dengan murah hati. Dan gak akan pernah menolak, dia akan berikan hikmat itu kepada kita. That's how we do. Itu bagaimana kita berlaku di dalam marketplace, di dalam dunia. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 15-16. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia ya. So far so good? Dengan begitu, kalian layak disebut anak-anak Tuhan. Sebab kalian hidup murni dan tidak bernoda dan bersih dari segala kesalahan. Walaupun kalian berada di antara orang-orang yang sesat dan berhati busuk. Dan hendaklah kamu terus berpegang kepada ajaran yang memberikan hidup. Itu apa? Ya, kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalian menjadi teladan baik di antara mereka. Bagaikan terang yang bersinar di bintang-bintang di dunia yang gelap. Dengan demikian saya akan sangat bersuka cita waktu Kristus datang kembali. Dan terbuktilah bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia. Katakan amin. Bagaikan terang yang bersinar seperti bintang di dunia yang gelap. Saudara tahu nggak? Kita ini ditentukan untuk punya standar yang berbeda. Terang itu selalu punya standar yang berbeda. Kalau di antara gelap, begitu ada terang, semua mata tertuju ke sana. Saudara bayangkan, kalau ruangan ini gelap, tiba-tiba ada muncul satu cahaya di situ. Maka semua mata pasti akan ke sana. Berarti kita menjadi acuannya. Kita set the standard di situ. Dan demikianlah kita harusnya anak-anak Tuhan. Jangan kebalikannya. Begitu kita kerja, begitu lihat HRD, lihat agamanya apa? Kristen, Protestan. Jangan deh. Nanti dia sering gereja, sering pelayanan mulu. Karena punya pengalaman-pengalaman buruk. Termasuk saya. Punya pengalaman buruk dengan hal itu. Jangan sampai kita jadi orang yang gak relevan. Ibadahnya bisa, pelayanannya bisa. Salah gak? Enggak. Tapi begitu masuk ke dalam pekerjaan di dalam dunia, apa juga gak tahu, apa juga gak bisa, apa juga gak mau cari tahu. Kita gak mau belajar, kita gak mau cari knowledge, kita gak... Skill kita jadi pas-pasan aja. Padahal tadi katanya cerdik tadi, betul ya? Tapi yang dunia mau adalah kita cerdik, tapi kita juga tulus. Itulah seharusnya saudara dan saya. Jadi kita pulang, habis ini ibadah, pulang dengan satu mindset. Besok masuk kantor, besok usaha, saya punya mindset yang berbeda. Kalau saya nggak tahu, saya cari tahu. Saya kalau ditanya, lu tahu nggak ini? Sama pemimpin saya. Enggak, tapi nanti saya coba cari tahu. Saya cari informasi, saya akan gali lebih tahu. Coba lu cari tahu ini. Oke, saya cari tahu. Saya kasih data yang jelas, saya present data yang tepat. Nih, seperti ini.
Sebagai penutup ya, ini tambahan buat saudara. Karena saudara antusias, jadi saya tambahin. Belajar untuk leading up. Kalau kita semua ini bukan orang yang di pucuk tertinggi dalam hierarki pekerjaan kita, marketplace. Kita masih punya pemimpin di atas. Leading up. Maksudnya apa, Pastor? Jadilah, berikan teladan. Berikan sebuah standar yang berbeda di situ. Jadi pada saat saudara ada di situ, yang tadi budayanya ngaco, ada saudara di situ, you set the standard. Berikan teladan, berikan contoh. Yang tadi kok pemimpin gue mikirnya gitu ya. Oh, berikan sebuah standar yang berbeda. Harusnya gini mikirnya. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai setiap saudara di situ. Leading up. Itu kata-kata yang saya sering ngomong, leading up. Memimpin itu bukan cuma kayak leading down, oh saya ke bawah, oh saya punya bawahan, saya punya staff. No, leading up. Mimpin ke atas. Caranya apa? Jadi teladan. Orang lain datangnya terlambat, saudara on time, before time. Orang lain tenggo, saudara nggak tenggo. Pak, ada lagi yang saya bisa kerjakan? Nawarkan diri. Sampai satu hari, promosi itu datang sendiri, nggak perlu dikejar-kejar. Ada orang yang berdoa, Tuhan, aku mau promosi. Karena promosi itu identik dengan gaji yang lebih besar, betul ya? Tapi tahu nggak, dengan gaji yang lebih besar ada tanggung jawab yang lebih besar. Baik, kalau tanggung jawab yang lebih besar, berarti harus dilihat tanggung jawab yang kecil, bisa nggak dipercaya? Dan itu perlu dibuktikan. Ada accountability di situ. Katakan amin. Promosi itu akan datang sendiri kepada setiap saudara. Kalau saudara terangmu bersinar dan orang melihat perbuatanmu yang baik. Keunggulan moral itu dilihat. Yuk, excellence dalam pekerjaan. Excellence itu bukan sempurna. Bukan sebuah kesempurnaan. Karena kita bukan kejar kesempurnaan. Tapi prosesnya saudara bisa punya gaya hidup yang excellence. Lakukan ini excellent, lakukan itu excellence. Maka promosi akan mengejar saudara. Saudara gak perlu kejar-kejar, promosi datang sendiri. Sampai sini pemimpin perusahaan dan saudara punya pengalaman. Ada timmu yang lagi excellence, kerjanya yang bagus gitu. Gak usah pikir-pikir tunggu nanti tahun depan begitu. Ada kosong, nih suruh dia aja. Angkat dia promosi, tambahin gajinya. Kok pastor bisa ngomong gitu? Itu yang saya alami di kantor. Gak usah disuruh-suruh, nih kerjanya bagus nih. Oke, bagus nih, udah dia aja. Udah gak usah cari-cari orang luar, ini aja kita promosiin. Tambahin gajinya. Promosinya ngejar. Sebaliknya kalau orang excellent, dia kejar-kejar, dia pencitraan. Deketin bosnya. Supaya gak usah gitu. Terangmu bersinar, orang melihat perbuatanmu yang baik, moral excellence, mereka akan memuliakan Bapamu di sorga. Promosi datang sendiri sama saudara. Termasuk di dalam usahamu. Saya mau katakan, saudara mau punya usaha, bikin kue kering, kue basah, mau apapun, mau di tempat yang orang gak tahu. Kalau itu excellence, lakukan dengan baik. Orang bisa berbondong-bondong datang di situ. Nah, saudara tahu banyak justru usaha itu rame, itu masuknya di gang, di tempat yang enggak. Saudara boleh di jalan yang protokol yang paling bagus, yang paling sewanya miliaran di situ setahun. Tapi kalau nggak ada excellence di situ, nggak ada orang juga ke situ. Tapi kalau itu bagus tempatnya, orang akan ngomong, lu beli di situ aja, bagus tempatnya. Itu bagus banget, keren, pelayanannya bagus, produknya bagus. Kenapa? Karena excellence. Dikejar-kejar orang. Yang mengerti katakan, amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Sekali lagi, Engkau memberikan kami hikmat di dalam kehidupan kami. Mengajari kami bahwa kami adalah terang dan kami adalah garam dunia. Engkau mengutus kami ke dalam dunia seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tapi kau mengajari kami, hendaklah kamu menjadi cerdik dan mulus. Kami punya keterbatasan, tapi kami punya Tuhan yang terbatas. Tapi kami punya roh Allah yang tidak terbatas yang tinggal di depan kami.
Kalau hari ini siapapun kami, dalam keberadaan kami bekerjakah, kami bisnis, kami sekolah, kuliah, atau kami cuma ibu rumah tangga, kami berdoa. That the spirit of excellence yang datangnya daripadamu Tuhan sendiri, itu ada di hidup kami dan itu termanifestasi keluar dalam kehidupan kami. Dan ajaran kami bisa terkonek, punya mindset yang tepat, sehingga kami bisa inline dengan spirit kami, sehingga itu termanifestasi keluar. Sehingga setiap orang boleh melihat perbuatan kami yang baik, dan mereka boleh memulihkan Bapa yang ada di sorga. Turunlah pengurapan-Mu atas setiap kami, memampukan kami mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Saya dengar baik, anak-anak Tuhan seharusnya bersinar seperti bintang di tengah kegelapan. That's us, itu kita. Kalau kita lihat ada orang-orang dunia, itu bisa begitu hebatnya. Seharusnya anak-anak Tuhan jauh lebih hebat daripada itu. Karena kita punya Tuhan yang hebat itu dalam hidup kita. Aku berdoa Tuhan, konekkan itu dengan mindset kami, dengan cara berpikir kami. Our spirit with our mind in line, sehingga itu termanifestasi keluar. Kamu mau berdoa memberkati setiap anak-anakmu, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, sekolah, kuliah, pernikahan, keluarga. Ada damai sejahtera daripada Tuhan. Berkat Tuhan turun atas setiap kami, sehingga Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Tempat dimana kami berada, ada berkat Tuhan di situ. Ada favor Tuhan di situ, di dalam nama Yesus. I speak favor upon your life. Dimanapun saudara berada, ada favor Tuhan. Ada perkenanan demi perkenanan yang membuat engkau melihat segala sesuatu dimudahkan oleh Tuhan. Dibuat pintu yang tadinya tertutup terbuka buat hidup. Hal-hal yang sulit, yang rumit dibuat jadi sederhana oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. And I want to pray, Lord, I speak blessings over you in Jesus name. Dan terakhir saya mau berdoa buat saudara. Jangan pernah lupa bahwa saudara punya sumber hikmat yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan sendiri. Dia dengan tangan terbuka memberikan janji, garansi buat setiap saudara. Kalau saudara datang minta hikmat sama dia akan memberikan kepada saudara dengan murah hati dan tidak berbantah-bantahan. Tidak akan menolak setiap saudara. Minta supaya kita, saudara dan saya, dikenal sebagai orang-orang yang wise, yang punya wisdom. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Tuhan yang hebat. I speak blessings, Lord, terus di church, buat gereja ini, buat para pemimpin, buat Pastor Leo dan tim yang ada. Tuhan berdoa, ada hikmat dan strategi Tuhan yang tepat juga. To build this house, Lord, stronger and stronger and stronger. Sehingga jadi berkat, jadi terang dimanapun setiap anak-anakmu di tempat ini berada. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin, amin, amin. God bless you. Tuhan sampai minggu.